Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat Hongxi menghancurkan kloningan Chu Feng, itu menyebabkan ekspresi banyak orang yang hadir menjadi lamban. Akhir cerita ini sepertinya menyatakan bahwa Chu Feng benar-benar tidak akan menunjukkan dirinya. Meskipun mereka sudah mengantisipasi hal ini, tapi kerumunan masih kecewa setelah melihat bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Lagi pula, jika ini benar-benar terjadi, pertunjukan ini akan benar-benar membosankan. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Chu Feng, seperti kebanyakan orang, dia adalah seorang pengecut tanpa tulang. Semuanya, kalian semua sudah melihat ini, maka aku, Hongxi, adalah orang yang lugas dan jujur. Aku telah menepati janji aku. Adapun Chu Feng, dia sangat tercela, dia adalah seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Sebenarnya aku, Hongxi, sudah berharap bahwa dia tidak akan berani menunjukkan dirinya. Aku juga tahu bahwa dia tercela dan tidak tahu malu. Namun sayangnya, aku masih menyerah pada tuntutannya. Alasan untuk itu adalah, karena aku ingin semua orang melihat warna aslinya. Aku ingin semua orang tahu, bahwa ada pria tercela dengan nama Chu Feng di wilayah Paviliun Luyang kami. Semuanya, kamu harus berhati-hati ketika bertemu anak itu. Jangan terjebak dengannya. Alasan untuk itu adalah, karena anak itu adalah bajingan keji yang sepenuhnya layak, ucap Hongxi. Hongxi takut bahwa orang-orang akan benar-benar berpikir bahwa dia bodoh. Maka dari itu, ia mulai mencari alasan untuk dirinya sendiri. Paling konyol dari semua itu adalah, meskipun tidak diketahui apakah kerumunan ingin menyanjung Hongxi atau apa, tapi banyak dari mereka yang menganggap apa yang dikatakan Hongxi sebagai kebenaran dan mulai mengangguk. Dan bahkan, banyak di antara mereka bahkan mulai memuji Hongxi. Siapa yang mengatakan bahwa aku, Chu Feng, adalah seseorang yang kembali pada kata-kataku, bahwa aku tidak akan berani menunjukkan diri. Tiba-tiba saja, tepat pada saat itu, sesosok makhluk terbang dan memasuki garis pandang Hongxi dan yang lainnya. Setelah melihat pria itu, orang-orang yang hadir termasuk Hongxi, semuanya dibuat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah Chu Feng. Dia adalah Chu Feng yang asli dan jelas bukan tiruan. Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, bahkan Hongxi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia sepertinya tidak berani percaya, bahwa Chu Feng akan benar-benar menunjukkan dirinya. Apakah ada yang salah? Hongxi, sebagai salah satu dari 6 Grand Fist Pavilion Masters of Luyangs, mungkinkah kamu tidak bisa mengatakan apakah aku di sini dengan tubuh aku yang sebenarnya atau sebagai kloninga? Chu Feng mengejek sambil tersenyum. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa kepastian dalam keberhasilan. Sebelum datang ke sini, dia sudah menyelidiki Hongxi dengan saksama. Hongxi tidak hanya peringkat 9,5 martial ancestor, tapi ia juga salah satu dari 6 individu paling kuat di Paviliun Luyang di bawah Chu Luyang. Kekuatannya pasti tidak terbatas hanya pada peringkat 9,5 martial ancestor. Dan kabarnya, bahkan leluhur martial peringkat 1 pun tidak akan cocok untuknya. Bukan karena dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang melampaui orang biasa. Tapi sebaliknya, itu karena dia adalah binatang buas yang istimewa. Dia memiliki garis keturunan warisan khusus, yang memungkinkannya meningkatkan kultivasinya pada level tertentu. Dengan kata lain, meskipun kultivasi yang sebenarnya adalah setengah leluhur martial peringkat 9, dan kultivasinya akan meningkat ke peringkat 1 leluhur martial jika ia mengaktifkan garis keturunan bawaannya. Hahaha, aku benar-benar tidak pernah mengharapkan ini. Chu Feng, bukan saja kamu berani, tapi kamu juga sangat lihai. Kamu benar-benar berani tampil sendirian. Kamu tidak mungkin berpikir, bahwa aku tidak akan berani membunuhmu kan, ucap Hongxi. Setelah Hongxi mengkonfirmasi bahwa itu adalah tubuh sebenarnya Chu Feng, dia pun merasa sangat gembira. Semua ketidaksenangan yang ada di wajahnya telah menghilang,
dan digantikan dengan rasa superioritas. Dari cara dia melihatnya, selama Chu Feng menunjukkan dirinya, dia akan menjadi pemenang. Alasan untuk itu adalah, karena Hongxi merasa bahwa Chu Feng pasti akan dibunuh olehnya, itu karena perbedaan antara kekuatan mereka. Kesenangan. Dia merasakan kesenangan yang luar biasa. Dia merasakan begitu banyak kesenangan, bahwa Hongxi sebenarnya melupakan dirinya sendiri. Siapa yang memberitahumu bahwa teman kecil Chu Feng datang sendirian? Namun tepat pada saat itu, suara seorang lelaki tua segera terdengar. Setelah itu, ruang di samping Chu Feng mulai berfluktuasi seperti air. Segera, seorang pria tua muncul dari ruang itu, dan berdiri di samping Chu Feng. Itu kamu. Setelah melihat orang ini, ekspresi sebagian besar orang yang hadir segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena orang tua ini adalah salah satu tetua manajemen Red Butterfly Society, Tetua Liu Chengkun. Selanjutnya, Tetua Liu Chengkun tidak menyembunyikan auranya. Sebagai gantinya, ia melepaskan aura dari kultivasinya. Auranya sangat melampaui dari setengah leluhur marsial. Merasakan aura itu, orang merasa takut karenanya. Alasan untuk itu adalah, karena Tetua Liu Chengkun sebenarnya adalah leluhur marsial. Martial Ancestor peringkat 1, ahli tingkat Martial Ancestor yang sebenarnya, dan seorang ahli yang benar-benar memahami kekuatan bela diri tingkat ancestral. Namun dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng tidak mengungkapkan jejak kejutan setelah Tetua Liu Chengkun muncul. Alasan untuk itu adalah, karena sebelum Chu Feng muncul, dia sudah tahu bahwa Tetua Liu Chengkun ini akan datang untuk membantunya. Teman kecil Chu Feng, kamu bisa tenang. Aku sudah memerintahkan orang-orang aku untuk menerima Tang Ying dan gadis pelayannya. Mereka sudah aman sekarang, kata Liu Chengkun kepada Chu Feng melalui transmisi suara dengan senyum berseri-seri. Terima kasih Tetua Liu atas bantuan kamu, jawab Chu Feng melalui transmisi suara. Nada suaranya juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sebenarnya, alasan mengapa Chu Feng berani menunjukkan dirinya adalah, itu justru karena dia telah menemukan Tetua Liu Chengkun setelah tiba di tempat ini. Pada awalnya, Chu Feng hanya mengirim transmisi suara ke Tetua Liu Chengkun untuk bertanya, apakah dia bisa membantunya mendapatkan Tang Ying setelah mereka melarikan diri. Pada saat itu, dia tidak yakin apakah Tetua Liu Chengkun akan membantunya atau tidak. Karena bagaimanapun, dia telah menolak undangan Tetua Liu Chengkun belum lama ini. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, bukan hanya Tetua Liu Chengkun setuju untuk membantunya tanpa keraguan sedikit pun. Dia bahkan mengatakan kepada Chu Feng untuk tidak diam-diam pergi, dan malah menunjukkan diri setelah Hongxi melepaskan Tang Ying. Dia memberitahu Chu Feng bahwa, reputasinya akan hancur jika dia melarikan diri. Pada saat itu akan menjadi noda sepanjang hidupnya. Selanjutnya, dia akan diejek seumur hidupnya untuk itu. Bahkan jika Chu Feng berhasil mendapatkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi di masa depan, maka masih akan ada orang yang akan memalukannya menggunakan itu. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa Liu Chengkun pasti akan menunjukkan dirinya untuk membantunya jika dia menunjukkan dirinya. Sebenarnya, bahkan jika Liu Chengkun tidak mengatakan hal seperti itu kepada Chu Feng tidak berencana untuk melarikan diri tanpa jejak juga. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa dia tidak hanya membawa reputasinya sendiri. Dia juga membawa ayahnya Chu Xuanyuan, dan reputasi kakeknya Chu Hanxian. Tidak hanya dia tidak mampu mempermalukan dirinya sendiri, dia juga tidak mampu mempermalukan ayah dan kakeknya. Jadi tidak peduli apa, Chu Feng akan menunjukkan dirinya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Hongxi, dia masih akan melawannya. Dia telah memutuskan untuk menaruh semua harapannya ke pedang dewa jahatnya. Namun karena Liu Chengkun telah memutuskan untuk membantunya, Chu Feng merasa lebih percaya diri. Hanya saja, tetap saja dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Liu Chengkun. Mereka hanya pernah bertemu satu sama lain. Selanjutnya, Chu Feng telah menolak undangannya. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar merasa sangat bersyukur bahwa Liu Chengkun bersedia membantunya tanpa syarat.
Jadi, Chu Feng sebenarnya adalah bagian dari Red Butterfly Society kamu. Tidak heran kalau dia cukup berani untuk melawan Paviliun Luyang kami. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Liu Chengkun, aku belum melunasi hutang aku dengan kamu dari terakhir kalinya, kata Hong Xi dengan sengit. Aku pikir kamu salah. Teman kecil Chu Feng hanyalah individu yang berpikiran sama dengan kita. Namun demikian, dia sebenarnya bukan milik perkumpulan kupu-kupu merah kita, tetua Liu Chengkun menjelaskan atas nama Chu Feng. Penjelasan sederhana Liu Chengkun menyebabkan kesan Chu Feng tentang dirinya meningkat pesat. Secara resmi, Chu Feng ingin menjelaskan. Namun tetap saja, Liu Chengkun membantunya seperti ini. Jadi, Chu Feng memutuskan untuk tidak menjelaskan. Namun Liu Chengkun sebenarnya telah memutuskan untuk menjelaskan untuknya. Ini berarti bahwa, Liu Chengkun benar-benar individu yang baik. Sudahi saja kata-kata kamu yang berlebihan itu. Karena hari ini, kalian berdua akan mati, ucap Hong Xi. Setelah Hong Xi mengucapkan kata-kata itu, matanya langsung memerah ketika niat membunuh yang luar biasa itu muncul. Segera setelah itu, wajah Hong Xi mulai berubah. Sisik merah mulai keluar dari kulitnya. Segera, pakaiannya mulai sobek, dan ukuran tubuhnya meningkat 3 kali lipat. Meskipun dia masih memiliki penampilan sebagai manusia, tapi tubuhnya benar-benar tertutup oleh sisik merah tua. Kuku hitam yang tajam dan kuat pun muncul di jari-jarinya, dan dia sangat mirip monster. Dan yang paling penting, auranya telah meningkat. Selain itu, dia tidak lagi peringkat 9,5 martial ancestor. Sebagai gantinya, ia telah menjadi leluhur martial peringkat 1. Datanglah. Hari ini, kita berdua akan menyelesaikan dendam yang kita miliki dari masa lalu, ucap Liu Chengkun. Sebagai tanggapan, Liu Chengkun melambaikan lengan bajunya. Menginjak udara, dia mulai berjalan dengan tenang menuju Hong Xi. Pada saat dia melambaikan lengan bajunya, mangkuk kristal kecil dilemparkan ke arah Chu Feng. Setelah mangkuk kristal kecil itu mendekati Chu Feng, ukurannya mulai meningkat dengan cepat. Dari yang awalnya seukuran telapak tangan, mangkuk itu meningkat ke ukuran wastafel. Dengan cara terbalik, itu melayang di atas kepala Chu Feng dan berputar perlahan. Saat berputar-putar, cahaya redup mulai memercik turun dari mangkuk seperti air terjun cahaya. Pada akhirnya, penghalang pertahanan pun terbentuk. Itu adalah penghalang defensif yang mengelilingi Chu Feng. Chu Feng, hidupmu adalah milikku. Pada saat itu, para ahli lain dari Paviliun Luyang semua bergegas menuju Chu Feng dan mengelilinginya. Mereka semua melepaskan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, dan mulai menyerang Chu Feng. Keterampilan bela diri yang ganas dan sinar pedang yang menakutkan, mereka semua tampak sangat kuat. Karena bagi Chu Feng, semua serangan itu mampu merenggut nyawanya seandainya ia diserang oleh mereka yang tidak siap. Bahkan jika dia berhasil selamat, maka dia akan terluka serius. Namun berada di bawah mangkuk kristal, Chu Feng benar-benar tidak terluka. Terlepas dari seberapa kuat serangan mereka, terlepas dari apakah mereka adalah serangan dari peringkat 7,5 martial leluhur, peringkat 8,5 martial leluhur, atau bahkan peringkat 9,5 martial leluhur, maka tidak ada serangan yang mampu menembus penghalang pertahanan yang dibentuk oleh kristal mangkuk. Mangkuk kristal itu adalah harta pertahanan, dan Chu Feng benar-benar aman jika dia tetap di dalamnya. Kecuali jika Hong Xi bertindak, maka tidak ada orang saat ini dari Paviliun Luyang akan dapat membawa bahaya bagi Chu Feng. Tapi sayangnya, Hong Xi tidak bisa melakukan apapun pada Chu Feng sekarang ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkunci dalam pertempuran yang sibuk melawan tetua Liu Chengkun. Hong Xi memegang pedang merah besar. Pedang itu panjangnya 10 meter, dan mengeluarkan bau darah yang sangat kuat. Itu seolah-olah bilah itu terbuat dari darah. Dengan setiap gerakan, bilahnya akan mengeluarkan geraman yang menakutkan. Senjatanya adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap, namun itu sangat kuat. Dari diskusi tentang kerumunan di sekitarnya, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa, pedang Crimson itu adalah persenjataan leluhur incomplete yang sangat terkenal. Itu disebut Blade Darah Infernal, dan itu memang bilah yang terbentuk oleh kondensasi darah.
Itulah alasan mengapa itu berbau sangat darah, dan memancarkan niat membunuh yang intens. Selanjutnya, Infernal Blood Soul Blade ditempa oleh roh jahat dunia binatang iblis. Jadi ketika itu digunakan oleh binatang iblis, Infernal Blood Soul Blade akan lebih kuat daripada ketika digunakan oleh manusia. Adapun tetua Liu Chengkun, dia juga melepaskan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap. Ketika dibandingkan dengan persenjataan leluhur tidak lengkap Hongxi, persenjataan leluhur tidak lengkap tetua Liu Chengkun tampak lebih istimewa. Persenjataan leluhurnya yang tidak lengkapnya, itu sebenarnya adalah sebuah gulungan gambar. Gulungan gambar itu memiliki lukisan laut. Laut itu sangat jelas dan hidup, dan itu benar-benar bergelombang di gulir gambar. Gulungan gambar itu tidak ditahan di tangan tetua Liu Chengkun. Namun sebaliknya, itu sepenuhnya terungkap. Seperti naga khusus, gulungan gambar itu melayang di sekitar tetua Liu Chengkun untuk memperjuangkannya. Dari percakapan orang banyak di sekitarnya, Chu Feng menemukan bahwa gulungan gambar itu juga memiliki asal yang luar biasa. Itu dibentuk dengan memurnikan laut yang luas. Jadi, laut di dalam gulungan gambar itu tidak palsu. Namun sebaliknya, itu adalah laut yang sebenarnya. Bang bang bang. Pada saat ini, pertempuran antara kedua pria itu semakin meningkat. Meskipun mereka sama-sama cocok, tapi Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dengan persepsi dan intuisinya yang tajam, Chu Feng merasa bahwa tetua Liu Chengkun sudah keluar semua, dan telah melepaskan kekuatan terkuatnya dalam pertarungan. Namun untuk Hongxi, Chu Feng terus merasa bahwa dia masih memiliki trik tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, tetua Liu Chengkun pasti tidak akan cocok dengannya. Tiba-tiba saja Hongxi berteriak, "Tabu Kaisar, transformasi kadal darah." Segera, gas merah tua mulai keluar dari tubuhnya. Gas itu mulai berubah dengan cepat. Pada akhirnya, gas itu berubah menjadi kadal merah raksasa sepanjang 1000 meter. Kadal merah raksasa itu nampak seperti roh, itu karena kadal tersebut tembus cahaya. Namun demikian, itu memancarkan aura yang sangat kuat, dan dikendalikan oleh Hongxi. Pada saat itu, mulutnya yang berdarah terbuka lebar saat ia bergerak untuk menggigit tetua Liu Chengkun. Bahkan sebelum mulut itu tiba, kekuatan serangannya sudah sangat menakutkan. "Tabu Kaisar, gelombang pasang surut besar!" teriak tetua Liu Chengkun tidak mau kalah. Dia juga melepaskan keterampilan bela diri Kaisar Tabu yang sangat kuat. Segera, gelombang air yang keras yang mengandung kekuatan bela diri tingkat ancestor yang sangat kuat pun mulai melonjak di langit. Itu tampak seperti lautan luas yang muncul di langit. Tetua Liu Chengkun sangat berpengalaman dalam pertempuran. Pada saat yang sama ketika ia mulai menyerang Hongxi dari jauh dengan Kaisar Tabo Martial Skill, ia juga bergerak mundur dan mempertahankan keunggulannya terhadap Hongxi. Seperti yang diharapkan dari leluhur marsial. Mereka bukan orang yang bisa dibandingkan dengan seseorang yang memperoleh kultivasi leluhur marsial melalui kemampuan, seru kerumunan. Melihat gelombang pasang berturut-turut menelan kadal merah raksasa, sebagian besar orang yang hadir kecuali Chu Feng, semuanya merasa bahwa tetua Liu Chengkun akan menang. Kentut tua, teknik yang sangat bagus di sana. Namun jangan pernah berpikir, bahwa kamu akan dapat menghentikan aku hanya dengan ini. Tiba-tiba saja, suara Hongxi terdengar dari dalam gelombang di langit. Setelah itu, sosok Hongxi muncul kembali. Hanya saja, ketika sosok besar Hongxi muncul kembali, ada perubahan besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika kadal besar dari sebelumnya hanya gambar hantu, maka seluruh tubuh Hongxi saat ini dengan cepat bertambah besar. Tubuh Hongxi melebur dengan Emperor Tabo Martial Skill-nya. Saat situasi ini berlanjut, aura yang dipancarkan Hongxi tumbuh semakin kuat. Crash! Bang! Pada saat itu, Hongxi mulai bergerak maju sambil menantang ombak. Dia telah berhasil menahan gelombang raksasa yang meluap dari tetua Liu Chengkun, dan sedang menutup jarak kepadanya. Selanjutnya, kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat lagi. Sepertinya dia bisa menyalip tetua Liu Chengkun. Sampah! Melihat adegan ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Itu karena,
Firasat buruknya telah terjadi. Tetua Liu Chengkun telah melepaskan semua kekuatannya. Dan sekarang, Hongxi telah mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Namun sayangnya, kartu truf Hongxi belum sepenuhnya terungkap. Jika dia mengungkapkannya sepenuhnya, keterampilan Kaisar Tabo Marsial yang Tetua Liu Chengkun telah lepaskan dengan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, itu kemungkinannya tidak akan cocok untuk Hongxi. Hongxi bergantung pada garis keturunan yang diwarisinya, dan persenjataan leluhur yang tidak lengkap khusus untuk binatang buas yang mengerikan. Dengan demikian, kekuatannya mungkin lebih tinggi dari Tetua Liu Chengkun. Bagaimana mungkin? Hongxi, dia sebenarnya sekuat ini. Dia benar-benar bisa membalikkan pertempuran. Seru kerumunan. Pada saat itu, orang-orang yang berpikir bahwa Tetua Liu Chengkun akan memenangkan pertarungan, semuanya mengungkapkan ekspresi kaget. Tidak ada dari mereka yang mengantisipasi bahwa Hongxi akan sangat kuat, sehingga dia bisa membalikkan situasi. Membalikkan situasinya. Kamu semua terlalu memikirkannya. Tuan kita Hongxi adalah seseorang yang tiada bandingnya, di antara mereka yang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sama untuk memulai. Liu Chengkun dari kelompok kupu-kupu merah hanya berhasil bertarung melawan Lord Hongxi kita sebelumnya, itu karena Lord Hongxi kita sengaja melakukannya dengan mudah, kata orang-orang dari Paviliun Luyang dengan bangga. Jadi itu masalahnya. Tuan Hongxi benar-benar luar biasa. Kalau begitu, kelihatannya bukan hanya Chu Feng yang tidak bisa melarikan diri hari ini, bahkan Liu Chengkun juga akan berakhir menemui musibah hari ini. Pada saat itu, kerumunan semua melirik Chu Feng. Kemudian, mereka melihat kembali ke Liu Chengkun. Tak pelak, ada sedikit rasa kasihan di tatapan mereka. Lagi pula, jika Liu Chengkun tidak datang untuk Chu Feng, dia tidak akan melibatkan dirinya dengan kekacauan ini. Jika dia tidak melibatkan diri dengan kekacauan ini, dia tidak akan berakhir dalam situasi berbahaya seperti sekarang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.